Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan bahas salah satu soal dari PTN. Ya, kali ini PTN yang cukup favorit yaitu Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yaitu eksponen. Kalau teman-teman ingin dibahas topik yang lain, silakan ikutin terus channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen ya tentunya ya. Nanti kita akan membahas soal-soal yang lain. Nah, ini bisa cepat, bisa dengan mudah teman-teman kerjakan. Itu ada triknya teman-teman ya. Salah satunya yaitu soal yang pertama ini. Nah, kalau soal pertama ini triknya adalah permisalan teman-teman ya. Jadi biar lebih mudah memudahkan kita misalin aja. Akar pangkat 3 dari X itu kita misalin aja dengan A. Sehingga dapatnya oke ini ya. Oke. Nah, teman-teman langsung kalikan silang aja ya. Ini A jadinya A kuadrat sama dengan 2. Oke, mulai disusun aja. A kuadrat ditambah A, kemudian 2-nya pindah ke kiri sama dengan 0. Nah, tentunya teman-teman tahu ini pasti akan difaktorkan. Oke. Oke, 2 berarti 2 kali 1, sisanya positif, maka kita ambil yang sini positif ya, yang ini yang negatif. Oke, A sama dengan min 2 dan A sama dengan 1. Nah, kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu A tadi adalah akar pangkat 3 dari X sama dengan min 2 yang pertama tadi. Kemudian yang kedua akar pangkat 3 dari X sama dengan 1. Oke, nah ini kan ke akar pangkat 3 nih. Supaya hilang akar pangkat 3-nya ya kita pangkat 3-in aja nih, kedua ruas. Sehingga yang sebelah sini akarnya hilang, yang ini min 2 pangkat 3, jadinya negatif 8. Kemudian yang ini juga begitu. Ini akar pangkat 3 kita pangkatkan 3 habis ya. Kemudian 1 pangkat 3 jadinya 1. Nah, yang ditanyakan adalah hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Ya udah, tinggal kita kaliin aja. Ini anggap aja X1, ini X2. X1 kali X2. Oke, negatif 8. Jawabannya yang A. Gimana? Teman-teman, soal sekelas UI itu bisa cepat kita kerjakan asal tahu triknya. Kayaknya soal ini cocok ya buat latihan. Oke, di bagian terakhir ada soal latihan untuk soal kayak gini. Ya, silakan teman-teman simak videonya sampai akhir. Kita bahas soal yang kedua. Oke, nah ini juga sama teman-teman. Kayaknya akan kita lakukan dengan permisalan, tetapi kita rapiin dulu nih. Oke. Ingat sifat eksponen, kalau bentuknya seperti ini, pangkatnya ditambah berarti asalnya dia dikali ya teman-teman. Oke, kita buat kayak gini ya. Ditambah yang ini juga begitu. 4 pangkat X dikali 4 pangkat 1. Sama dengan 48. Oke. Nah, teman-teman lihat, ini 2 pangkat 4, ini 4 pangkat 1. Nah, sebenarnya kan nilainya 4. Ya, 4-nya kita keluarin, tinggallah 2 pangkat X ditambah 4 pangkat X. Benar nggak teman-teman? Oke. 48 ya. Nah, ini dicoret, tinggallah 12 nih. Tinggallah 2 pangkat X ditambah ini 2 pangkat 2. Oke, jadinya kayak gini kan? Oke, nah kita lakukan permisalan ini ya. Misalin aja 2 pangkat X adalah A. Oke, A, kemudian yang ini kan 2 pangkat X pangkat 2 nih. Artinya A pangkat 2. Min 12 sama dengan 0. Oke, kita rapikan. Oke, nah sama kayak tadi, maka ujung-ujungnya pemfaktoran lagi. Oke ya. Nah, A12 selisihnya 1 nih. 4 kali 3 ya. Oke. Lebih positif, maka yang lebih besar itu kita kasih positif. Oke, sama dengan 0. Tinggallah A sama dengan min 4, A sama dengan 3. Oke, kita lihat di sini. Nah, teman-teman, kita kembalikan lagi. Ingat tuh, A tadi adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Nih, kalau teman-teman lihat yang bagian yang ini, sifat eksponen ya, atau namanya syarat numerusnya di sini tidak mungkin mau berapapun nilai X-nya, 2 pangkat X pasti selalu nilainya positif. Sedangkan ini negatif. Maka untuk solusi yang ini tidak memenuhi. Maka solusi yang selanjutnya yaitu A tadi 2 pangkat X ya, sama dengan 3. Nah, karena ini bilangan pokoknya berbeda, kita kembaliin lagi ke sifat logaritma. Ayo diingat lagi bagaimana hubungan eksponen dan logaritma. Oke, bilangan pokoknya 2 log, oke, 3 sama dengan X. Maka X-nya itu sama dengan 2 log 3. Tetapi jangan lupa, yang ditanyakan bukan X, tapi 1 per X plus 1. Ya, jebakannya ada nih yang C, 2 log 3. Ya, maka kita kerjakan dulu yang ini. Kayak ini yang ditanyakan ya, yaitu 1 per X, X-nya adalah 2 log 3 ditambah 1. Jangan lupa. Nah, gimana nih? Ini 2 ditambah 1. Gimana kalau kita buat dia menjadi logaritma juga? Oke, jadilah 2 log 3 ditambah 1 itu, oke, 2 log
2 ya. Nah, jadilah 1 per. Ingat sifat logaritma yang ini kalau dijumlahkan dia numerusnya dikalikan. Artinya 2 log 3 dikali 2, 6. Nah, kembaliin lagi ke sifat logaritma. Bagaimana itu? Yuk, ini kita balik. Jadilah dia 6 log 2. Oke, jadi jawabannya ini ya. Soalnya ini yaitu hasilnya adalah 6 log 2. 6 log 2? Oke, jawabannya yang A. Gimana teman-teman? Mudah ya? Ya, jadi triknya pakai permisalan aja, kemudian difaktorkan, kemudian dikembalikan lagi ke X, kemudian jawab soalnya ya. Oke, kita coba soal yang ketiga. Oke, hampir sama dengan cara yang tadi. Cepet aja ya teman-teman ya. Oke, ingat 9 pangkat X dikali 9. Oke, ditambah 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Tadi 9 juga ya, 3 pangkat 2. Sama dengan 54. Nah, 9-nya tarik keluar bisa dicoret dengan 54. Tinggallah 9 pangkat X, 3 pangkat X sama dengan 54 dibagi 9. Berapa ya? 6 ya. Oke, nah ini 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat X sama dengan 6. Misalin aja dengan A, maka A pangkat 2 ditambah A min 6. 6-nya pindahkan ke kiri ya, sama dengan 0. Oke, faktorin lagi nih ya. Oke, ya selisihnya 1, 6. 6 itu 3 kali 2, oke. Ambil yang positif, oke sama dengan 0. Nah, sehingga A sama dengan min 3, A sama dengan 2. Nah, ini sama kayak tadi ya, karena dia negatif. Soal kita 3 pangkat X sama dengan min 3. Nggak mungkin negatif ya, maka yang ini TM. Nah, kita lanjutkan yang ini 3 pangkat X sama dengan 2. Nah, kita rubah ini ke bentuk logaritma ya, sama kayak tadi. Bilangan pokoknya 3. Artinya 3 log 2 sama dengan X. Oke teman-teman, kita jawab soal seperti tadi. Ya, soalnya adalah 1 per X plus 1 sama dengan 1 per X-nya adalah 3 log 2. Oke, ditambah 1. 1 itu kita buat 3 log 3. Gitu teman-teman ya. Nah, pakaiin sifat aja, yaitu yang tadi ya. Kalau ditambah, bilangan pokoknya sama, maka numerusnya dikalikan aja. 3 log 6 ya. Nah, sama kayak tadi ya, tapi bilangan pokoknya 3. Kita baikin lagi, berarti 6 log 3. Jawabannya yang 6 log 3 mana ya? Oh, nggak ada jawaban. Saya lupa mengubah jawaban ya. Kayaknya saya maunya yang ini ya, 6 log 3. Ya, kita buat jawaban aja ya. Yang F yaitu 6 log 3, teman-teman ya. Coba deh soal selanjutnya. Kayaknya ini lebih seru lagi nih soalnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, ini soalnya. Wow. Lumayan teman-temannya, lumayan banyak. Ini yang diketahui, modalnya ini, yang diketahui ini ya. Oke, kita cari hubungan. Ini X. Oke, X di sini dan ini akar Y, akar Y. Artinya ini nggak perlu dirubah ya akar Y. Namun yang di sini 5X, ini 10X. Oke lah, coba kita buka dulu soal ini. Ingat ya, karena sifat eksponen tadi, kalau dikurang berarti dia dikali aja, nggak apa-apa ya. 5 pangkat X dikali 5 pangkat negatif 1. Kan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, pangkat 5. Kemudian yang ini, yang diketahui kan 2. 2 itu kan 8 itu 2 pangkat 3 nih. 2 pangkat 3 dikali akar min Y. Oke teman-teman ya. Oke, lanjut kita masukkan aja 5 pangkat. Maksudnya 5 pangkat 5X. Yang ini 5 pangkat min 5 ya. Oke, min 5 dong ya. Ngapa min 1? Oke, lanjut yang ini. Nah, ini kita bisa buat kayak gini nih. Karena ini kan ini kali semua nih. Jadinya 3 pangkat akar Y pangkatin aja min 3 gitu. Nah teman-teman, karena ini pangkat negatif bisa ditukar ya tempatnya. Gimana ini nukernya? Yang positif kan tetap aja begini. Oke, kemudian yang negatif, yang di bawah kita pindahin ke atas, yang atas kita pindahin ke bawah. Jadi ini 5 pangkat 5 ya. Kemudian yang ini, yang bawah ini jadilah 3 pangkat akar Y pangkat 3. Oke, nah sekarang. Nah, teman-teman lihat yang ini ya. Yang ini kan 5 pangkat 10X. Sebenarnya kan dia 10 itu kan 5 kali 2. Maka bisa kita buat kayak gini kan teman-teman ya. Sama dengan 1600. 1600. Nah, maka kita akarin aja nih supaya 2-nya ini hilang. Berarti 5 pangkat 5X sama dengan akar dari 1600. Berapa teman-teman? 40. Oke, jadi 5 pangkat 5X itu sama dengan 40. Kita isi nih 40.
Oke, sekarang 3 pangkat akar Y. Oh sorry, ini bukan 3 ya, 2 ya teman-teman ya. Kita hapus, ini adalah 2. Sorry ya, salah tulis ya. Nah, 2 pangkat akar Y itu sama dengan berapa nih? 25. Jadi kita isi aja 25. Kemudian, jangan lupa 25 pangkat 3. Sama dengan, nah ini kan 5 pangkat 5 nih ya. Oke, kita biarin aja kayak gini nih. Mending yang ini aja yang kita selesaikan. Oke, kita lanjut sebelahnya ya. Kita lanjut sebelahnya 40. Nah, 25 itu kan 5 pangkat 5 guys. Oke, pangkat 3 lagi. Nah, ini 5 pangkat 5 ya. Nah, ini kan jadinya 5 pangkat 6. Oke, nah 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 5. Sisa itu 5 ya, 5 aja. Udah, tinggal 40 kali 5 soalnya ya. Jadi 200, benar gak? Oke, ini jawabannya ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Nah, teman-teman harus teliti juga kalau ngerjain soal kayak gini. Selain ngerjain persamaannya, jangan lupa dibalikin lagi ke modalnya ini kan. Modalnya adalah yang ini. Oke, teman-teman. Coba deh, ini kayaknya ada soal latihan nih. Gantian teman-teman ngerjain soal latihannya. Silakan kalau udah dapet, tulis di komentar ya jawabannya apa. Nah, semoga bermanfaat di pembahasan kali ini. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki PTN, ataupun SIMA UI, ataupun mau masuk PTN-PTN yang lain, saya doakan semoga berhasil ya. Tidak ada kesuksesan tanpa usaha teman-teman ya. Jadi kita usahanya dengan belajar. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.